pada saat ini kita sudah memasuki tanggal 1 Sya'ban 1447 Hijriah. Pangarsa Abah dalam kitab fenomenal yaitu kitab Fadhailus Suhur, beliau menerangkan dalam bulan ini, bulan Sya'ban, yaitu Syahrul Nabi, di bulan daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan al-faslu saminu fi syahri Sya'ban. Pasal ke-8 di bulan Sya'ban. Di hadza syahri khamsatu ahrufin. Di bulan ini ada 5 huruf. Hurufnya terdiri daripada huruf shin, bermakna dengan asyukur. Yang kedua huruf ain, bermakna dengan al-ahdu atau perjanjian. Yang ketiga huruf ba dengan makna al-barjah. Itu alam amsal, baina zohir wa batin. Yang keempat ada huruf alif dengan kata al-isbat, penetapkan, ditetapkan. Huruf yang kelima adalah huruf nun dengan makna an-nur. Maka di sini kami akan menerangkan huruf pertama dalam bulan Sya'ban ini, yaitu huruf shin. Yang mana pangarsa Abah menerangkan fa'amasinu fi hajas syahri asyukru. Adapun huruf shin dalam bulan ini dengan makna syukur. Asyukru huwa ibaratun an ma'rufin yuqabilu li ni'mati sawa'un kana bilisani au bil yadi sawahu kana bilisani au bil yadi au bil qalbi. Adapun istilah mengenai suatu kebaikan yang diberikan untuk mengimbangi kenikmatan yang telah diterima, baik dengan lisan, dengan tangan, dan dengan hati. Ini disepertikan seperti iman. Iman itu ikral bilisan, tasdik fil jinan, wa fa'lun bil arkan. Begitu pula dengan syukur. Syukur dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dengan namanya kolbu, hati kita. Maka di sini pangarsa Abah menjelaskan bahwasannya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan harus didasari dari 3 faktor. Faktor daripada zahir, faktor daripada batin, dan faktor daripada zauq. Secara lahiriah harus betul-betul terkena sampai kepada yang dimaksud. Begitu pula secara batiniah, secara nyawa kita, agar sampai dan rasanya menghadap kepada apa yang ditujukan. Maka ucapan syukur seperti biasanya banyak yang mengatakan syukur itu menjawab alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Maka dalam hal ini bagaimana Nabi Isa alaihissalam menerangkan ketika beliau mengenakan pakaian serba bulu, seraya menangis di depan sahabatnya. Wajahnya berubah karena laparnya. Bibirnya kering akibat haus. Rambut dada dan lengan panjangnya lalu uluk salam. Maka beliau mengucapkan assalamualaikum. Maka beliau berkata kepada sahabatnya, akulah yang menurunkan dunia ini tepatnya dengan izin Allah. Tidaklah heran ataupun bangga. Hai Bani Israel, ingatlah dunia persoalan agak ringan pula bagimu dan mulia bagimu akhirat. Dunia di seperti kita adalah suatu yang fana, tidak bako. Dunia hanya sepicingan mata. Seperti hidupnya manusia, hanya di dunia ini berjalan, berteduh, berjalan lagi, dan sampai kepada akhirnya.
maka akhirat adalah bako selamanya. Maka janganlah engkau menghina akhirat. Pasti mulia bagimu dunia. Siapa yang mengejar dunia, siap-siap ditinggalkan oleh akhirat. Tapi siapa yang namanya mengejar akhirat, sudah pasti akan dikejar oleh dunia. Sebab dunia bukan tempat kemuliaan. Fitnah dan kerugian sering kita itu ditimbulkan oleh dunia. Kita bisa lihat contoh bagaimana kecantikan menjadi fitnah, kekayaan menjadi merasa lebih dari yang lain, ataupun nasab menjadikan lebih tinggi dari orang-orang yang lain. Ini adalah dunia. Maka jika kamu benar-benar kawan dan sahabatku, kata Nabi Isa, maka tetapkanlah hatimu membenci dan memusuhi dunia. Jika tidak, maka kamu bukan sahabatku. Hai Bani Israel, jadikanlah masjid sebagai rumahmu dan kubur sebagai rumah kediamanmu. Jadilah kamu seperti tamu. Coba bayangkan, burung-burung yang tidak pernah namanya menanam atau bercocok tanam dan tidak pula mengetam. Tetapi Allah memberi rezeki tetap kepada mereka. Hai Bani Israel, makanlah roti, tepung, jagung, dan rempah-rempah atau buah-buahan. Maklumilah bahwa kamu tidak sanggup mensyukurinya. Lalu bagaimana kamu mensyukuri nikmat yang melebihi itu? Semua Allah berikan peranan. Semua Allah tempatkan. Bagaimana manusia itu bisa mensyukurinya? Setiap perbuatan kita, setiap tindak tanduk kita, setiap apapun yang kita lakukan bukan hasil dari perbuatan kita, tapi Allah meridhoi segala perbuatan kita dengan Allah ridho kepada guru kita. Maka jangan diaku itu perbuatan kita, tapi diaku saya sedang melakukan perbuatan yang diperintah oleh guru kita dan Allah memberikan ridhonya sehingga saya dapat bersyukur. Sesungguhnya saya di dunia ini tidak punya apa-apa. Yang saya punya, yang saya ingin akan sampaikan hanya kepada Allah dengan wasilah daripada guru agung kita Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syekhul Maslum. Maka Syekh Said Jubai berkata, manusia nanti pertama yang masuk ke dalam surganya Allah, dia pasti mengucapkan Alhamdulillah. Yang selalu diucapkan olehnya dalam keadaan senang atau susah. Dia selalu memuji Allah. Bagaimana keadaan kita dimanapun, kapanpun kita berada. Maka Syekh Abu Laid As-Samarqand dalam kitab Tanbihul Ghafilin menjelaskan, bersyukur adalah ibadah manusia terdahulu hingga manusia terakhir. Ibadah para malaikat, para nabi, dan masyarakat bumi, serta para ahli surga. Maka yang dilakukan oleh para nabi itu bermacam-macam dengan ucapan pujian kepada Allah. Yang kita contohkan pertama Nabi Adam alaihissalam. Ketika beliau bersin mengucapkan Alhamdulillah. Tapi guru kita dikala kita bersin, haji, kita tarik nafas yang kedua, Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi mengucapkan puji syukur dengan segala hal yang Allah berikan. Maka dikala kita bersin, bangsa Abah menerangkan, pas bersin, haji, tarik nafas dulu, yang kedua mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Dan yang kedua, pujian Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang mukmin yang diselamatkan dari bahaya yang menimpa kaumnya diperintah apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Alhamdulillahilladzi najjana minal qaumil zalimin. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan bumi, menyelamatkan kami
dari para penganiaya, orang-orang yang zalim. Ini pujian. Pujian Nabi Adam dengan Alhamdulillah. Pujian Nabi Nuh dengan surat Al-Mu'minun ayat 28. Dan pujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka selalu memuji Allah. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillahillazi wahabbali alal kibari Ismaila wa Ishaqa. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang memberi Ismail dan Ishak di hari tuaku. Dia mengabulkan doaku. Ini tercantum dalam surat Ibrahim ayat 9. Maka nabi-nabi terdahulu sering mengucapkan pujian hanya kepada Allah. Tidak memuji dirinya. Dikala dia dicoba, dia tidak pernah menyalahkan Allah, tapi menyalahkan dirinya. Dan pujian yang sering kita baca, yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam, sering kita baca. Dan di awal daripada pembukaan tadi saya membaca, Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami atas semua hambanya yang mukmin. Kita sudah diberikan kelebihan. Orang-orang mukmin belum mendapatkan kemuliaan. Tidak semua orang mendapatkan kemuliaan dengan ta'lam qaf ya nun talqin, sehingga dirinya terbebas daripada sifat-sifat munafik. Sifat-sifat yang menghidupi dirinya. Bila dia banyak berzikir kepada Allah dengan bersyukurnya, iza zakartani syakartani. Sesungguhnya orang yang banyak berzikir kepada Allah, itulah orang yang bersyukur. Kalau kita tidak banyak berzikir kepada Allah, maka dikatakan bukan orang-orang yang pandai bersyukur. Dan juga para penghuni surga di 6 tempat mengucapkan pujian syukur dengan berbeda-beda pujian syukurnya. Ketika dipisahkan dari manusia pendurhaka membaca Alhamdulillahilladzi najana minal qaumil zalimin, seperti yang diucapkan oleh Nabi Nuh dan umatnya. Segala puji bagi Allah menyelamatkan kami daripada orang-orang yang zalim, orang-orang yang merusak, orang-orang yang menganiaya. Dan ketika melewati sirat, mereka membaca Alhamdulillahilladzi ashaba anal hazan inna rabbana lagofurung syakur. Ini doa yang sering kita baca dikala kita salam kanan, salam kiri, kita membaca sambil mengusap wajah kita. Alhamdulillahilladzi ashaba annal hazan inna rabbana lagofurun syakur. Segala puji bagi Allah yang melenyapkan kedukaan kami. Dia pengampun lagi terpuji. Sesungguhnya ibadah kita ditutup salam kanan, salam kiri, maka itu menjadikan mereka menjadi orang-orang yang melenyapkan kedukaan dalam dirinya. Dan penghuni surga setelah mereka mandi ma'ul hayat, air kehidupan, dan melihat jannah, mereka membaca Alhamdulillah hadana lihaza wa makuna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang menunjuki kami hingga mencapai ini, dan tidaklah mungkin memperoleh ini seandainya kami tidak ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, dikatakan ketika sudah masuk surga, para penghuni surga membaca Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathanal arda. Segala puji bagi Allah yang memenuhi janjinya dan mewariskan bumi bagi kami. Ketika mereka memperoleh tingkat-tingkat dalam surga, maka penghuni surga mengatakan Alhamdulillahilladzi
ashaba anal hazan. Segala puji bagi Allah yang menghapus kedukaan kepada kami. Maka Allah memberikan keberkahan kepada mereka, menghilangkan rasa was-was mereka, kedukaan mereka. Dan ketiga sehabis makan, mereka membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Maka dimanapun kita diajarkan oleh guru kita untuk bersyukur, syukur dengan apapun yang diberikan oleh Allah. Seperti syukurnya daripada Syekh Abdul Qadir Jailani di bulan Sya'ban ini dilakukan ibadahnya wudhu isya, tapi sholat subuh dengan wudhu isya, apa yang dilakukannya? Dia beribadah kepada Allah. Tanda dia syukur kepada Allah. Allah berikan kepadanya menjadi hamba-hamba yang taat istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ini kita selalu bersyukur sudah mendapatkan keistimewaan dari Allah, mendapatkan orang tua lahiriah yang bisa sampai kita saat ini. Tapi yang lebih terpenting, kita mendapatkan guru ruhani sekaligus guru jasmani yang menuntun kita menjalankan syariat secara benar, beribadah dengan tepat, dan merasakan kehadirannya dimanapun kita berada. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita dengan senantiasa menjadi abdan syakur, hamba-hamba yang bersyukur, dan senantiasa kita diistiqomahkan oleh Allah dengan kemuliaan guru kita Pangreksa Abah Aos dan menjadi salik-salik yang senantiasa takwa dan senantiasa di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.